Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Nurdiani. Saya mahasiswa STIA, Program Studi Administrasi Niaga. Di sini saya akan sedikit membahas tentang basic digital marketing. Digital marketing overview. Kita akan membahas perbedaan antara digital marketing dan marketing itu apa. Marketing adalah tindakan mempromosikan dan menjual produk atau layanan, termasuk riset pasar atau periklanan. Digital marketing adalah komponen pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital berbasis internet dan online seperti komputer, desktop, telepon seluler, dan media dan platform digital lainnya untuk mempromosikan dan layanannya, produk dan layanan. Untuk prospek pekerjaan dari digital marketing ini yaitu 1. Digital marketing spesialis, digital marketing strategis, sosial media spesialis, sosial media admin. Nah, kita akan sedikit membahas tentang sosial media admin. Saya berpengalaman dalam sosial media admin. Nah, mungkin untuk pekerjaan sosial media admin ini sangat-sangat dibutuhkan untuk saat ini. Alhamdulillah saya punya sedikit tentang tahu tentang sosial media admin, yaitu kita harus memprediksikan algoritma dari sosial media itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu sosial media strategis, performance marketing, campaign spesialis, content creator, content writer, SEO writer, SEO spesialis atau strategis, dan yang terakhir CRM, Customer Relationship Manager. Nah, mungkin mahasiswa semester 4 ataupun semester 3 akan belajar yang namanya itu CRM. Mungkin saya dan rekan-rekan saya telah belajar yang apa yang disebut CRM itu. Mungkin itu saja pekerjaan dari digital marketing. Nah, untuk selanjutnya saluran digital marketing, pemasaran digital, ada yang namanya pro dan kontra. Sosmed marketing, pro-nya yaitu murah, dapat digunakan untuk semua industri, dan kontranya algoritma dan perlu ekstra kreatif. Nah, untuk seseorang yang ingin untuk seseorang sebagai sosmed marketing itu pro-nya itu yang murah, dapat digunakan untuk semua industri. Jadi semua industri bisnis bisa gitu digunakan dalam sosial media marketing gitu. Nah, kontranya itu kita harus mengetahui algoritmanya. Nah, apakah algoritma dari sosial media ini, dari marketing melalui sosial media ini, apakah naik atau turun? Kita itu harus bisa mentargetkan produk kita, apa yang terjual dan apa yang tidak laku gitu. Nah, selanjutnya itu SEO, pro-nya itu gratis dan kontranya itu progres cukup lama. Untuk selanjutnya paid AdSense and social ads itu iklan gitu. Pro-nya ditargetkan dan butuh anggaran khusus. Nah, kita kalau memasarkan produk harus memakai iklan dong. Nah, iklannya kita itu harus semenarik mungkin dan harus menambahkan dengan sale gitu atau diskon tertentu gitu. Tapi kita itu harus memiliki budget tertentu, punya anggaran khusus untuk memarketkan gitu. Karena market itu selanjutnya kita itu membutuhkan biaya untuk iklan, yang mana itu sebagai promosi dari produk kita sendiri. Oke, selanjutnya itu content marketing. Konten marketing itu seperti tadi ya, influencer, dan kalau marketing saya tadi sudah jelaskan, pro-nya itu tak lekang oleh waktu. Nah, emang benar,
Karena konten marketing itu tidak lekang oleh waktu. Mau kita butuh review dari merek tersebut misalkan ya, mau dari tahun sekian ataupun 2 tahun sekian, itu tidak lekang oleh waktu gitu. Dan kontennya itu harus super kreatif dan konsisten. Seorang influencer itu harus memiliki kreativitas yang tinggi gitu, dan harus konsisten. Misalkan ada produk yang lagi hype nih, nah kita tuh sebagai influencer harus bisa membuat konten dari produk yang hype-hype-nya gitu. Oke, selanjutnya email marketing. Pro-nya buat audiens tetap terlibat dengan merek, pemasaran yang dipersonalisasi untuk audiens, rasio terbuka rendah. Dan kontranya itu rasio terbuka rendah. Yang selanjutnya influencer atau call marketing. Pro-nya membawa bukti sosial dan kontranya membutuhkan anggaran khusus. Nah, sama ya antara influencer dan co-marketing dengan paid ad atau iklan sosial media itu butuh anggaran khusus. Karena memang yaitu iklan itu tidak gratis gitu. Iklan itu harus bayar gitu. Oke, selanjutnya yaitu digital marketing strategi. Digital marketing strategi atau kita bisa disebut dengan kerangka strategi pemasaran digital. Yang pertama adalah penelitian. Sebelum kita terjun ke pemasaran, kita harus meneliti dulu, meriset dulu beberapa komponen seperti market insight, buyer persona, dan kompetitor analisis. Nah, kita itu harus meriset terlebih dahulu apa platform apa yang akan kita gunakan gitu, e-commerce apa yang akan kita gunakan, dan berapa budget yang akan kita gunakan. Kita juga harus menganalisis kompetitor dari bisnis kita gitu. Kompetitor itu pesaing bisnis. Jadi sebelum kita terjun untuk strategi pemasaran digital, kita itu harus meneliti dulu gitu. Selanjutnya planning. Buat plan digital seperti objektif, KPI, Key Performance Indicator, dan Communication Strategy. Nah, selanjutnya create strategi atau bisa disebut dengan buat strategi. Nah, jalankan plan digital sesuai fase digital marketing dan channel yang dipilih. Tadi tahapannya itu meneliti sudah, membuat planning sudah. Nah, selanjutnya kita harus buat strategi dong. Fase digital plan digital sesuai fase yang Anda inginkan gitu. Nah, selanjutnya aktivitas kampanye. Kita itu harus ini collab gitu, bisa disebut collab. Jadi kita itu harus memperkenalkan produk kita dengan cara kolaborasi dengan produk yang lain gitu. Seperti misalkan nanti saya jelaskan ya, ada di slide selanjutnya. Dan selanjutnya itu pengoptimalan. Kita harus mengoptimalkan step-step dari kerangka strategi pemasaran, dan selanjutnya yaitu yang terakhir pemantauan. Nah, report dari hasil evaluasi yang didapatkan. Kita itu harus menggabungkan gitu kerangka strategi pemasaran digital dari penelitian, perencanaan, penstrategian, aktivitas kampanye, pengoptimalan, dan pemantauan. Kita harus bisa memantau seluruh aktivitas dari strategi pemasaran digital ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf banyak salah dari saya. Mohon maaf. Mungkin dicukupkan sekian. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.